Kalau dipikir-pikir lagi, gua belum pernah bahas sebuah laptop. Mau bahas, tapi masalahnya ini sudah jadi desktop replacement. So, sepertinya kita butuh laptop lagi. Yes, ThinkPad X1 Carbon 4 Gen. Laptop ultra portable dari Lenovo yang surprisingly jadi gawai favorit gua yang enak dipakai sehari-hari. Sebelumnya, konten ini bermula dari ada salah satu YouTuber yang dapat laptop inventaris berupa ThinkPad dan menarik untuk dibahas juga. Oh iya, kok gak MacBook kalau mau laptop tipis? Karena di harga yang sama ada dua MacBook yang dimana kalau ambil seri Pro 2016-2017 itu masih kemahalan, dan seri R yang masih pakai generasi Haswell. Selain itu, gua dulu pernah dapat laptop inventaris dari kantor berupa ThinkPad X240 yang sayangnya itu laptop satu kantor kena gasak maling. Nah, di video kali ini kita akan bahas santai mengenai laptop ini. Tidak in-depth banget sampai menguliti banget sektor performa karena ini video memang konsepnya adalah santai-santai aja. Kalau dari desain ya ThinkPad kayak mana sih? Sudahlah hitam. Secara desain ya ThinkPad lah. Dan inilah yang membuat ThinkPad jadi ikonik. Dengan bentang layar 14 inch dan bobot 1,1 kg sih, ini laptop asik untuk bareng dipakai sama tab gua yang dimana kedua-duanya dibawa. Ditambah track pointnya dari dulu emang jadi ciri ikonik meski fungsinya jadi backup trackpad. Karena trackpad saja sudah cukup sebenarnya. Tapi track point ini enak untuk scrolling dan ngarahin kursor. Kalau untuk port sih yang paling minus itu port RJ45 yang dimana seandainya ada pun kayaknya bisa jadi gua bakalan colok juga. Dan varian yang gua pakai ini ada slot SIM dan SD card. Lebih tepatnya micro SD card. Nah, audio visualnya gimana? Menurut gua layarnya ini tergolong nyaman dengan panel IPS berresolusi Full HD. Memang tidak segonjreng OLED, tapi bagi gua sudah cukup. Dan audionya ya standar aja lah. Setidaknya tidak sejelek X240 gua dulu atau X27 punya temen gua yang sekedar bunyi aja sudah cukup. Nah, kalau bahas laptop lansiran Lenovo, apalagi ThinkPad, rasanya gak afdol kalau kita gak bahas keyboardnya. Karena gue mantan user IdeaPad pada saat gue masih SMP sampai SMA. Nah, feeling keyboardnya masih gak berubah atau mungkin jauh lebih baik karena tipikal yang dalam dan ngasih kesan yang mantap. Ya setidaknya kata senpai gue dulu juga sih pas SMA kalau main OSU di laptop gue. Ditambah ada backlight 2 level. Namun, karena ini ThinkPad, gue terkadang masih adaptasi dengan layoutnya yang berbeda dengan peletakan tombol Fn dan ketika mau screenshot. Nah, kalau performanya gimana? Varian gua adalah varian Core i7 6500U dengan konfigurasi memori 8 GB dan penyimpanan 256 GB. Memang secara performa di atas kertas mungkin ekuivalen dengan Intel Core i3 Gen 10. Namun untuk penggunaan medium seperti editing dan sebagainya macamnya sih aman-aman aja. Sayangnya RAM di laptop ini adalah RAM yang disolder di motherboard. Jadi opsi 16 GB RAM adalah opsi yang paling menarik untuk dipinang di saat harga laptop yang memang naik senaik-naiknya. Kita ke inti ke video sekaligus penutup. Sebenarnya kok bisa ThinkPad gue asosiasikan sebagai your ego machine? Kalau kalian ingat di awal video, gue pernah dapat inventaris kantor berupa ThinkPad X240 sebelum satu kantor kemalingan. Itulah yang terjadi. Khususnya di gua. Beberapa kerjaan yang ketika gua masih megang laptop tersebut dan setelah laptop tersebut digondol maling itu jauh berbeda. Ada sugesti berupa semua kerjaan seperti follow up klien itu akan jauh lebih menyenangkan dan tanpa ada masalah kalau ada ThinkPad. Dan sugesti ini menyangkut di pikiran gua selaku pengguna laptop tersebut. Produktivitas seketika naik sampai akhirnya laptop tersebut digondol maling. Hasrat kerja seketika berkurang ditambah PC penggantinya lebih sering bermasalah ketimbang gua menggunakan ThinkPad. Dari sini gue simpulkan bahwa ThinkPad itu adalah sebuah tools supaya kita betah untuk kerja sekaligus agar hasrat ego kita setidaknya menjadi workaholic atau sekedar naik jabatan atau minimal untuk menyelesaikan tugas dengan cepat.